Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, jamaah kajian Jumat malam Masjid Ar-Rayyan di Jombang, Jawa Timur, yang semoga kita bersama senantiasa di dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kepada pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa BR Media TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam hari ini di penghujung tahun Masehi, ya, ini akhir Masehi, insyaallah besok 31 Desember selesai sudah. Di penghujung akhir tahun Masehi 2022, di waktu liburan sekolah, hiruk pikuk rekreasi keluarga, apalagi sibuk tutup buku. Teropnya kapan dibuka? Sibuk tutup buku, ngerjain ini, ngerjain itu, nulis pembukuan segala macam. Alhamdulillah, kita oleh Allah diberikan kesempatan, diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, dan itu tidak Allah berikan kepada semua orang. Kami beberapa hari yang lalu 4 atau 5 hari di Malang, di Batu. Karena pas jadwal pengajiannya di Malang, itu subhanallah, sumpek. Sumpeknya kenapa? Malang Batu itu cuma antara 15 sampai 20 km, antara itu sudah, 15 sampai 20. Daerah Sawo Jajar, daerah segala macam. Tapi pulang perginya itu makan waktu dan energi. Subhanallah. Kenapa? Bis wisata penuh. Mobil-mobil dari luar kota dengan plat nomor itu yang udah macam-macam masuk semua ke kota Batu, ke Malang, dan mereka semua rekreasi. Nampaknya begitu. Dan itu bukan salah, bukan dosa, dan bukan aib selama mereka menjalankannya dengan baik. Tapi yang kita maksudkan dalam keadaan manusia sedang hiruk pikuk dengan semua kesenangan duniawi,
Kita oleh Allah didudukkan untuk membangun ukhrawi yang sempurna. Maka ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Maka salah satu yang patut kita syukuri, Allah tidak menyibukkan kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi Allah menjadikan waktu kita terisi dengan sesuatu yang manfaat. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala, ciri berpalingnya Allah dari seorang hamba. Hati-hati ini. Bagaimana sih ciri ketika Allah itu sudah gak ngereken sama kita? Allah itu gak perhatian sama kita. Mau susah dibiarin, mau seneng dalam keadaan kesenangannya melalaikan dari taat kepada Allah dibiarin, mau rumah tangganya rusak oleh Allah tidak diperbaiki, wes pokok dilepas sama Allah. Itu cirinya apa? Allah jadikan kesibukannya dia untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi sibuknya itu sibuk apa? Sibuk yang tidak manfaat. Ada yang Masya Allah kulaan alat pancing, sudah dipakai? Sudah, subhanallah. Berapa lama sekali mancing Pak Gatot? 10 menit mancing masalah nampaknya ya. Nah sudah. Tapi kemudian alhamdulillah Allah jadikan kita sekarang duduk di tempat ini dengan suatu kesibukan. Ini kesibukan yang insya Allah mudah-mudahan manfaat dan oleh Allah dicatat sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan terbaik kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang kami sampaikan pada khutbah Jumat tadi, ini kami jadikan 5 menit pembukaan di malam hari ini, yaitu besok itu hati-hati. Ini waktunya banyak saudara kita sesama muslim yang kemudian nampaknya lalai. Nampaknya apa? Lalai. Sehingga udah persiapan mulai siang, beli ikan, nanti malam mau dibakar, beli jagung, beli singkong, segala macam. Ada yang beli rumah untuk dibakar, segala macam. Udah mereka persiapan hanya untuk nunggu pergantian malam tahun baru. Jujur, ada yang sudah punya planning enggak? Jujur, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Buat besok ada yang sudah punya rencana enggak mau menghabiskan malam tahun baru kemana? Ayo jujur, enggak apa-apa. Paling masuk neraka. Coba. Nah maka hati-hati. Kalau sampai detik ini, kalau laki-laki enggak, ibu-ibu mungkin. Bu, sudah punya planning bu? Jangan-jangan planning pun enggak ngerti dia. Sudah punya rencana bu, besok mau kemana? Di rumah saja, alhamdulillah. Kalau sudah punya rencana, gagalkan. Dan itu pahala. Tapi yang kita maksud tentu rencana yang enggak baik ya. Mau tahun baruan ke alun-alun ini, mau ikut pesta kembang api di tempat ini, mau ikut macam-macam. Kalau belum punya, disyukuri dan dipertahankan. Kalau tidak punya rencana buat besok, besok saya yuk normal seperti hari yang lain. Maghrib di masjid sampai isya, ba'dal isya pulang, mungkin makan malam, ngobrol sebentar dengan keluarga, istirahat. Keren. Kenapa begitu? Karena An-Nabi SAW bersabda, dan ini prinsip, bukan masalah kecil ini prinsip. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa di antara umatnya Nabi Muhammad, ternyata mereka meniru kebiasaannya selain umatnya Nabi Muhammad. Meniru kelompok lain, meniru agama lain. Apa? Muhammad fahuwa minhum. Maka yang menyerupai dihukumi sama dengan yang diserupai. Jadi yang mengikuti dihukumi sama. Kalau mereka dalam tanda kutip, maaf ya, kita tidak kemudian wopo sih titik neraka, enggak. Kalau mereka yang orang-orang non-Islam, neraka, pantas, enggak sholat, enggak puasa, enggak nutup aurat,
Tidak ngerti ibadah, betul tidak? Tapi kan eman kalau umat Islam yang sudah sholat, ngerti puasa, ngerti ngaji, duduk di Masjid Ar-Rayyan, ternyata oleh Allah dihukumi dengan hukum yang sama. Hanya gara-gara opo sih nikmatnya melekan malam nunggu, kita hitung mundur 10 9 orang meledak tebuer mati bareng, na'udzubillah min dzalik. Nah, apa coba yang dengan itu kita menggadaikan akidah agama kita? Hadis yang lain, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kalian, kata Rasulullah, nanti, bukan sekarang, artinya bukan di waktu ketika Nabi Muhammad mengucapkan ini, tapi di waktu kita sekarang. Kalian nanti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksudkan Yahudi dan Nasrani. Tahun baru ketambahan satu, Majusi. Tahun baru ketambahan satu, apa itu? Api. Iya enggak? Kembang api, apa kalau di Jombang namanya apa namanya? Srengdor. Itu kan golek perkara. Apa? Nah, ketambahan Majusi. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sampai endingnya apa? Ending itu akhirnya apa? Sekiranya pun, kalaupun, karena tidak mungkin mereka melakukan sesuatu yang paling tidak masuk akal, masuk ke lubang biawak, ternyata kita bakal ikut sama mereka. Kemudian para sahabat tanya, siapa mereka ya Rasul? Orang Yahudi atau orang Nasrani? Kemudian Nabi besar sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa mereka kalau bukan, siapa manusia kalau bukan mereka? Nah, artinya apa? Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita bahwasannya mengikuti orang kafir sampai kemudian keislaman kita itu hilang secara total, itu tidak langsung, Pak. Bu, ya mungkin masih ikut-ikutan senam dulu pakai legging. Iya enggak, Bu? Sepeda pancalan rame-rame, belakangnya kelihatan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Atau mungkin dari segi cara berpakaiannya, segi tren jilbabnya. Oh, ada jilbab sekarang model macam-macam loh. Model lemper ada, model macam nih. Dan Rasul katakan, mengikuti mereka sampai keimanan kita itu hilang, itu tidak langsung. Tapi sedikit demi sedikit. Dan kenapa sedikit demi sedikit? Supaya tidak terasa. Tahu-tahu keimanannya sudah hilang. Artinya ketika sejengkal yang pertama kita hindari, maka insya Allah sampai yang terakhir kita akan selamat. Tapi kalau sejengkal kita ikuti, tidak ada jaminan sehasta Anda mampu tinggalkan. Faham? Tidak ada yang mengalir ikut air kecuali dua. Daun, yang satunya apa? Ikan tidak ikut, Pak. Tahu satunya? Tidak pantas disebut di masjid ya. Nah itu pelan-pelan. Ikan saja tidak ikut mengalir kok. Ikan itu bertahan dia. Lo mosok kita mau mengalir bagai? Ada. Orang Islam harus punya planning. Itulah kenapa ketika Rasulullah menggali khandak, parit, tahu ceritanya kan? Ada batu besar yang menghalangi. Para sahabat lapor, ya Rasulullah kami tidak kuat. Lihat, memahami kelemahan diri. Akhirnya datang kepada yang dia ngerti dia lebih kuat. Itu salah satu nanti yang kita sebutkan. Rasulullah angkat satu, kalau bahasa Jawanya itu gancu. Bahasa Indonesianya apa? Sama ya, gancu ya. Pegang sama Rasulullah satu, kemudian Rasulullah teriakkan Allahu Akbar, bang! Nanti Kisra akan kita hancurkan. Nanti Persia akan kita hancurkan. Nanti Romawi akan kita hancurkan setiap kali pukulan. Ini menunjukkan apa? Maksudnya Rasulullah ini bukan cuma nubuah. Nubuah itu janji kenabian. Tapi ayo,
harus kalian itu punya niat, saya masuk dalam pasukan itu. Gitu loh, persiapkan dirimu. Tahu enggak hadis bahwa Islam akan menang di akhir zaman? Tahu kan? Anda punya persiapan apa untuk itu? Ayo, saya mau tanya jujur. Ayo, persiapan apa? Makan yang banyak. Sip, mencetak generasi. Terus happy, la ilaha illallah. Saya malah inget-inget caknan-caknan itu ada happy-happynya ini. Sudah harus punya. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa meninggal dunia tidak punya niat untuk mati syahid, maka meninggalnya seperti apa? Jahiliyah. Meninggalnya seperti apa? Nah, maka maksudnya Nabi Muhammad ketika mengatakan nanti Persia akan kita hancurkan, Romawi kita hancurkan, Kaisar, Kisra semuanya. Itu maksudnya ketika Nabi Muhammad mengatakan itu, maka para sahabat yang dengar, oh kami harus siap-siap, punya planning. Itu besok yang dekat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Harus punya persiapan. Yang kedua apa? Besok yang jauh. Apa besok yang jauh? Walaupun sebenarnya tidak jauh, dekat juga. Tapi yang dimaksudkan akhirat. Sekarang jujur. Jujur, tidak usah dijawab lewat mulut, jawab lewat hati aja ya. Tapi semuanya jawab. Ibu-ibu siap? Ibu-ibu siap? Siap di poli siap? Jawab Bu ya? Siap. Kalau seandainya kematian itu datang sekarang, siap enggak? Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan, sekiranya kematian itu datangnya sekarang, kira-kira apa yang terjadi pada kalian? Kira-kira amal kita ini akan mengantarkan kita ke surga atau amal kita ini akan mengantarkan kita ke neraka? Nah, maka itulah ayat yang menjadikan kita perlu untuk terus muhasabah. Kira-kira kemarin saya ngapain? Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, semuanya tahu apa beliau sabdakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti sama Allah dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbanglah amalan kalian sebelum nanti kalian sama Allah ditimbang. Kenapa Amirul Mukminin nyuruh kita nimbang dan muhasabahnya sekarang? Kenapa kok nyuruhnya sekarang? Padahal urusan hitung menghitung itu urusannya siapa? Allah. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai penghitung. Kenapa kita disuruh ngitung sekarang? Karena kalau ngitungnya sekarang, kalau ada jeleknya bisa diperbaiki enggak? Bisa. Itu manfaatnya, mengetahui kelemahan diri. Kalau saya dulu enggak pernah puasa sekian tahun. Nah, dicek. Langsung tanya ke orang yang ngerti, tanya ke seorang alim, apa yang harus saya lakukan? Dulu saya sempat waktu masih muda enggak ngerti ngaji. Yo sekedar Islam itu yo Islam tapi paling Jumatan saja. Nah, sekarang saya ini ngerti. Nah, itu kan artinya menghisab sebelum nanti sama Allah dihisab. Dan sama Allah dikasih kesempatan. Apa kesempatannya? Az-zakirah. Daya ingat. Panjenengan ingat gak dulu pernah ngapain aja? Ingat kan? Tahu gak sholat? Tahu gak poso? Na'udzubillah min syarri dzalik. Mungkin diantara kita sebagian semoga Allah menutupi dan mengampuni pernah minum minuman keras. Nah, itu oleh Sayyiduna Umar bin Al-Khattab hitungan sekarang. Ceken sekarang. Kenapa? Jangan nunggu datangnya kematian. Kalau sudah kematian itu datang, yang ngitung bukan lagi Anda. Siapa yang ngitung? Allah Ta'ala. Walaupun kita tetap yakin Allah itu maha baik. Maka ketika seorang salaf itu ditanya sama temannya, kalau nanti di hari kiamat kamu akan dihisab,
Milih dihisap oleh ibumu atau dihisap oleh Allah Ta'ala. Gambarannya dia kan kalau ibu itu mesti baik ah. As kurang luweh, gak popo, oh tak sepuro, oh iki gak masalah. Harapannya begitu. Mau dihisap siapa? Ibu atau Allah Ta'ala? Dia jawab apa? Saya milih dihisap oleh Allah. Kenapa? Tidak takut sama Allah. Karena saya yakin Allah lebih baik dibanding ibu saya. Subhanallah, lihat. Nah, tapi artinya kita kudu ngecek kelemahan diri kita. Kita hisap mulai sekarang, kita hitung amalan kita dalam satu hari. Maka para ulama mengatakan muhasabah itu minimal waktunya 3. Walaupun ini bukan pakemnya ya. Pakem itu apa? Bukan SOP yang harus, tidak bisa dirubah. Bisa. Tapi keumuman, nomor 1, muhasabah itu qubailan naum, sebelum tidur. Ngecek, seharian saya ngapain ya? Saya waktu tadi perjalanan dari rumah sampai Ar-Rayyan, itu saya ngelihat apa aja? Saya zikir enggak? Tahu enggak seorang laki-laki dari kalangan tabi'in, jalan kaki, setelah sampai di rumah, dia ingat, loh saya tadi jalan enggak pakai zikir. Apa yang terjadi? Balik dia. Jalan lagi. Dan di jalan itu dia zikir. Istrinya tanya, lima tu'id, kenapa kamu ulangi? Dibilang, saya tidak mau nanti di hadapan Allah, tanah yang saya injak, dia bersaksi bahwa saya melewatinya tanpa zikir kepada Allah. Kenapa dia bisa begitu? Muhasabah. Tahu kelemahan diri. Saya tadi tidak istighfar, saya tadi tidak zikir. Kembali dia muter. Balik. Nomor 1 sebelum tidur. Tujuannya apa sebelum tidur? Kalau hari itu banyak dosa, mumpung ini mata belum terpejam, istighfar, tobat. Diterima enggak sama Allah? Diterima. Tahu enggak dalam hadis qudsi, dalam tanda kutip ya, perbincangan antara Allah Ta'ala dengan iblis. Ketika iblis mengatakan wa izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku sesatkan mereka semua. Iblis apa? Bersumpah. Apa kata Allah Ta'ala? Wa izzati, demi kemuliaanku, aku akan ampuni selama mereka mau istighfar dan tobat. Nangis iblis. Lu kalau gini buat apa saya ganggu mereka? Nah, maka fungsinya muhasabah sebelum kita tidur untuk mengetahui kelemahan diri kita sebelum kita tidur tadi sepanjang hari yang kita lakukan apa. Kalau banyak jeleknya, cepat-cepat istighfar, tobat, mumpung meripat durung ketutup. Kalau terlanjur ketutup, ndak sadar, ternyata bangun-bangun koyok gak sadar loh, kok koyok kuburan. Guduk koyok temenan. Tidak ada kesempatan istighfar. Kalau ternyata sebelum tidur Anda lihat ada kebaikan yang telah Anda lakukan tadi siang, apa? Syukuri. Maka kebaikan itu akan bertambah oleh Allah, kekuatannya ditambahi. Itu sebelum tidur. Nomor 2. Setiap selesai sholat. Jadi tidak sembarangan Pak, sholat pelencing. Apa? Apa lamcing? Salam pelencing. La ilaha illallah. Ini istilah saya dapat dari Diwa ini, ajib. Lamcing. Salam langsung pelencing. La ilaha illallah. Ada muhasabah di sana. Dan kalau waktu sholat itu lebih ringan. Kenapa? Ingat gak? Ada seorang sahabat Nabi barusan melakukan sesuatu dengan perempuan, lapor sama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu wonge penaan. Orang habis ciuman itu laporan, ya Rasul, saya habis melakukan ini dan itu. Kecuali satu yang tidak saya lakukan, semua tak lakukan. Kecuali satu, apa itu? Saya tidak melakukan selayaknya suami kepada istrinya. Itu tok yang tidak. Lainnya tak lakoni, ya ambung-ambung semua. Na'udzubillah. A'azzanallahu wa iyyakum. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Sudah? Terus Rasulullah diam. Sampai terdengar azan. Setelah sholat,
Rasulullah pulang sallallahu alaihi wasallam sama laki-laki tadi, tangannya Nabi Muhammad dipegang, celep. Ya Rasulullah, amanasita amri, panjenengan lupa pertanyaan saya. Ya apa ini saya ini? Saya nyesel. Apa kata Nabi Muhammad? Ama sallaita ma'ana? Loh, tadi kan sholat bareng kami kan? Dibilang langsung belakang panjenengan. Ya sudah, sorif, pulang aja. Loh, ya apa? Allah sudah ampuni buat kamu. Sahabat yang lain, loh. Enak tenan. Naknan ini. Bukan caknan, naknan ini. Kok penak tenan. Lalu para sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, lahu khasatan amlana ammah. Itu khusus buat dia. Sholat itu menghapuskan dosa sebelum sholat. Itu khusus buat dia tadi. Atau untuk kita semua. Apa kata Nabi Muhammad? Bali ummati ammah. Untuk umatku semuanya. Coba. Maka kalian tidak sholat, rugi. Nah, maka setelah sholat tadi, kan kita zikir. Astagfirullah. Kemudian kita baca zikir-zikir ba'da sholat. Setelah semuanya selesai, Anda selesai doa, berhenti sebentar aja. Mikir, dari sholat yang barusan saya lakukan, sampai sholat sebelumnya, kira-kira banyak baiknya atau lebih banyak jeleknya. Coba. Maka 5 waktu sholat ini Pak, ini kalau kita fahami betul, ini nikmat yang Allah kasih buat kita. Tidak sempat waktu panjang kita lalai lupa kepada Allah, oleh Allah diingetin lagi, azan lagi. Beda sama orang yang sholatnya telat. Lu azan mana? Lu. Ya mesti azan mana? Lu sholatmu telat. 5 menit saat durungi maghrib sholat asar. Asar mari azan. Lu kok cepet azan? Ya cepet tuh. Telat. Ini orang tidak normal ini. Nah, maka 5 waktu sholat ini kalau kita fahami dengan benar Pak. Ini kasih sayangnya Allah buat kita ini. Allah kasih kesempatan menebus dosa. Allah kasih kesempatan kita untuk kembali ingat sama Allah setelah jeda waktu kita lupa kepada Allah. Dan nomor 3, para ulama mengatakan apa? Muhasabah sanawiyah. Bukan madrasah sanawiyah. Sanawiyah, apa sanawiyah itu? Tahunan. Dan tahunan ini ya monggo kerso, ya mau awal tahun baru Hijriyah, atau akhir tahun Hijriyah, atau bahkan mungkin panjenengan maunya Masehi gara-gara Hijriyah gak apal blas. Sekarang tanggal berapa Hijriyah? Ayo, tanggal berapa Hijriyah? Gak usah noleh, lu noleh. 6 apa 7? 7 karena pergantian hari ba'dal maghrib ya, masuk udah. Oh saya nggak ngerti Hijriah Ustaz, saya ngertinya Masehi. Yowes, muhasabah Masehian. Dan sebagian ulama mengatakan Ramadhanian, setiap bulan Ramadan. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, muhasabah setahun yang lalu. Itu yang dilakukan Abdullah bin Abbas ketika mengejar Lailatul Qadar. Apa Abdullah bin Abbas doanya? Ya Allah, in katabtani minal ashqiya famhuhali waktubni minas su'ada. Ya Allah, kalau ternyata catatan takdirku yang ada di sisimu, Engkau ya Rabb mencatatkan aku di antara orang-orang yang jelek, tolong dihapus ya Allah. Gantilah catatan itu untuk mencatatkan namaku di antara orang-orang yang baik. Tahunan apa harian? Tahunan. Nah, maka dengan kita muhasabah seperti itu, kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kita akan bahas di sini pada surah An-Nisa ayat 28. Surat apa? An-Nisa. Supaya nanti kita ngerti Allah ini apa sih yang dikehendaki ketika menciptakan kita dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan oleh Allah tabiatnya apa? Lemah. Tambah tua usianya, tambah kuat apa tambah lemah?
Maka dikatakan oleh para ulama, naik itu teng, 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 teng. Itu puncaknya 40. Cep. Setelah 40 tidak ada naik. Dia stagnan, seret. Dewasa muncul. Kemudian turunnya kapan? Ada yang bilang 50, ada yang bilang 60. Teng, 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 teng. Dan itu dalam surah Yasin apa? Dalam surah Yasin. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan barang siapa yang kami panjangkan usianya, kami kurangi penciptaannya. Apa artinya kami kurangi penciptaannya? Meripate tambah belereng, telinganya kurang peka, fisiknya tidak lagi sekuat zaman dulu. Nah, itu kemudian itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Apa fungsinya kemudian Allah itu memberikan kelemahan kepada kita? Apa sih maunya Allah? Kenapa kita tidak diciptakan kuat saja sehingga setan-setan yang muncul, setan telapokon, geluta, loh, tidak. Kita oleh Allah diciptakan lemah. Nah sekarang kita baca ayatnya. Kurang berapa detik ini? Ini mau ayat 2 menit, lumayan ya. Bismillah. Mulai ayat yang ke-26 saya baca dalam surah An-Nisa. Perhatikan hadirin yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, serta pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah itu menginginkan untuk memberikan kepada kalian penjelasan sejelas-jelasnya. Maka tidak ada Pak, Islam itu tidak menyelesaikan masalah, itu tidak ada. Duh, tak ngandani kok. Mari silakan adzan dulu. Dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kajian ini akan kita lanjutkan setelah kumandang adzan Isya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du.
Kita lanjutkan kembali hadirin sekalian. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 26. Jadi malam ini kita belajar An-Nisa 26, 27, 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Ta'ala menginginkan supaya kalian mendapatkan kejelasan. Secara syariat jelas. Kami kemarin malam, Jumat malam, Kamis malam. Duduk sama beberapa teman di Pari. Qadarullah waktu longgar, sudah lama pengen duduk-duduk sama teman santai gitu, duduk kita. Sudah. Kemudian cerita. Salah satu yang kita ceritakan itu bagaimana sudah tidak ada batasannya di zaman sekarang ini antara laki dan perempuan. Ngawur pol sudah. Sampai diceritakan di sana ada seorang perempuan yang dia kenal sudah beristri, tapi kemudian dia jalan sama temennya keluar kota sampai 4-5 hari. Ada kemudian dia punya teman laki-laki, istrinya satu, tapi dia jalan kemanapun dengan perempuan yang tidak ada malunya sudah. Nah kemudian dengan cerita-cerita semua tadi Pak, kemudian ending yang kita sampaikan apa? Alhamdulillah kita punya Islam ini. Alhamdulillah Pak kita punya Islam. Sehingga dengan Islam ini manusiawi kita itu terjaga. Ketok menungso tenan gitu loh. Tidak seperti binatang. Karena Allah Ta'ala firmankan balhum adhal. Kal an'am balhum adhal. Ada manusia-manusia ini yang bagaikan binatang. Bahkan lebih hina dibanding binatang. Kenapa? Tidak punya aturan. Kita ada aturan. Kalau sudah nikah ya sudah. Kalau merasa kurang, bagaimana caranya? Diskusikan dengan baik dengan pasanganmu. Kan begitu. Nah, ini Islam menjadikan kita terhormat, Pak. Nah, maka kita bilang, ya alhamdulillah ya kita punya Islam ini. Yang dengan Islam ini, sesuatu yang kita tidak perlu repot ngatur caranya, Allah sudah kasih aturannya. Wes karimanut beres. Karimanut apa? Beres. Nah, ini termasuk sisi kelemahannya manusia. Apa itu? Kalau urusan oleh Allah diserahkan sama kita, mesti gak hati. Maka doa kita apa? Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Dalam riwayat yang lain, wa aqalla min dzalik. Ya Allah, jangan engkau biarkan urusanku aku urus sendiri, walaupun cuma sekejap mata. Karena ndak akan beres. Coba jantung disuruh ngumpo dewi. Allah bilang, wes ya aku gak melok-melok. Jantungmu penek ono dewi. Kuat berapa lama? Keturun ucul jantungnya, tangi-tangi mati. Apa tangi-tangi mati? Ya gak tangi ya. Nah sudah. Kemudian meripat ini. Ketipnya turun dewi. Terus ada pengaturan ketip. Dalam 1 menit berapa kali. Kita otak-atik. Ngeluh balik pengaturan pabrik paling enak. Ini meripat ini kalau tidak Allah bikin kedip. Nah subhanallah. Itu menunjukkan kelemahan kita. Maka Allah firmankan dengan Islam yang jelas ini itu memudahkan bagi kita. Karena kalau tidak diatur Islam Pak, kita tidak ngerti aturan. Kita tidak ngerti bagaimana berbakti kepada orang tua. Kita tidak ngerti bagaimana batasan antara laki-laki dan perempuan. Kita tidak ngerti mana muamalah yang halal, mana muamalah yang haram. Yang sampai sekarang tidak berhenti diteliti. Ternyata semua aturan Islam itu the best. Oh apa mana the best itu. Terbaik. Makan pakai tangan. Orang yang zaman dulu jijik. Driji-drijimu melbu yang nang lambe-lambemu kok jijik. Beda lah drijimu. Ini kan tangan kita sendiri masuk ke mulut kita sendiri. Sama sendok lek dihitung-hitung, Mbak. Ya bersihan driji kita sendiri. Itu sendok masuk mulut berapa orang? Bukan dicuci. Yakin nyucinya bersih? Yakin tidak ada kuman-kuman yang masih nempel? Loh apa Anda jamin kalau driji Anda tidak ada kumannya? Kok driji ya? Finger, maaf ya. Saya biasa in English. Jari. Loh kalau jari kan kita bisa ngukur. Kita tahu. Wong dingenek notok durunge mangan beres. Setelah makan ya kembali. Itu ternyata diteliti
terbaik, enggak paham saya, ada enzim apa yang ngirim ke otak, otak ngirim ke lambung, lambung mengeluarkan enzim, akhirnya makanan cepat dicerna. Subhanallah. Kemudian tidur miring kanan. Orang barat Pak, untuk menentukan ini perlu penelitian Pak, mahal. Sampai ada lembaga riset turu. Lo riset. Lo Islam kari, bismikallahumma ahya wa bismika. Telapak tangan kanan taruh bawahnya pipi kanan, nyepak. Kadang-kadang yo gak tangi barang kok. Iya ndak? Kita ndak pakai riset, manut sami'na. Ternyata tidur miring kanan terbaik untuk jantung, terbaik untuk paru-paru, terbaik untuk ginjal-ginjal. Anda punya ginjal berapa? Lah ginjal-ginjal terbaik buat. Kemudian apa lagi? Ada penelitian terakhir, ini yang terakhir saya baca. Karena saya senang baca yang gitu-gitu. Terakhir saya baca apa? Perempuan muslimah itu perempuan paling bersih se-dunia. Kenapa begitu? Mereka ngecek tentang ayat masa iddahnya perempuan kalau ditinggal wafat suami atau diceraikan oleh suami. Kan ada masa iddah itu, tidak boleh nikah, tidak boleh ketemu laki-laki selama sekian waktu. Diteliti sama orang barat, kenapa sih kok tidak boleh nikah? Loh kita tidak cerai aja boleh kok. Ini wes cerai, kenapa masih disuruh nunggu? Dicek. Ternyata kandungan-kandungan, maaf ya dalam tanda kutip ya, sel sperma di dalam rahim yang terlanjur masuk itu betul-betul bersih setelah masa iddahnya terlewati. Tidak ada bekas suaminya yang lama. Coba, mereka perlu ngukur, perlu neliti. Kita tidak neliti, gak ngerti kok. Apa mana neliti? Apa yang mau kita teliti? Manuto. Allah firmankan, yuridullahu ayyubayyina lakum. Allah menginginkan dengan Islam ini Anda mendapatkan kejelasan. Jelas semuanya. Mulai urusan apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Kapan waktu tidur yang terbaik? Nabi Muhammad nyontoin ba'dal isya langsung tidur. Maka pengajian ba'dal isya ini ya bid'ah juga ini. Lah, untuk ilmu boleh, untuk apa? Ilmu, enggak semuanya. Ternyata diteliti sama orang Inggris, sama orang bukan Inggris, orang saya lupa, bukan Inggris pokoknya. Ternyata waktu tidur yang memunculkan imunitas terbaik, mengembalikan sel-sel di tubuh kita yang mulai mengkeret gara-gara kerja seharian, itu tidur yang paling sore, bangunnya paling cepat. Tidurnya siapa? Nabi Muhammad. Panjenengan niru? Ini loh hebatnya kita ini. Ngerti terbaik tapi kau niru, mau. Coba hebat apa enggak ini? Sudah. Yuridullahu ayyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Dan Allah jelaskan kepada kalian tentang syariat, sunnah, kejadian, sejarah umat-umat sebelum kalian. Supaya kita dapat pelajaran Pak. Dan ini baiknya Allah sama kita. Apa? Allah jadikan kita umat terakhir dan kita sudah punya contoh lengkap. Ada contoh Korun, ada. Fir'aun, ada. Sa'labah, ada. Apalagi? Mau contoh apa lagi? Kaum yang kuat sampai gunung Watu dijadikan rumah, ada. Allah hancurkan, habis. Kita tinggal nyontoh, bersyukur Pak, kita bukan yang Allah jadikan contoh. Tapi kita diberi contoh oleh Allah, ya tinggal niru. Kalau begitu akibatnya bagaimana? Buka Quran ketemu. Kalau saya melakukan ini akibatnya apa? Allah tunjukkan dalam kaum ini kejadian seperti kaumnya Nabi Lut. Sekarang muncul dah. Na'udzubillah min. Ya apa? Lanang ketemu lanang itu gelut lah kok iki kon mesra-mesraan. Susah. Nah, kalau orang barat, orang yang tidak Islam, itu masih bingung. Kenapa dilarang? Kita gak usah ruwet. Al-Quran melarang, selesai. Biar mereka yang ngurus. Dampaknya apa? Itu urusan mereka. Kita manut aja mbek Quran kan. Allah ceritakan kaumnya Nabi Lut. Kemudian di daerah
Banjarnegara. Itu saya pernah ambil video di sana, sampai dibangun tugu. Itu cerita orang yang ngelihat langsung, itu gunung terbang, bung. Ngelewati satu kampung di bawahnya. Yang kampung ini kampung yang wong-wong api. Pindah ke kampungnya homoseksual. Terus sekarang mau ditiru? Nah, Allah bilang, Allah ceritakan untuk kalian semua itu. Kemudian Allah firmankan berikutnya, Wallahu alimun hakim. Allah maha tahu dan Allah maha bijaksana. Kemudian, Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah itu kepingin memberikan tobat kepada kalian. Jadi, ketika kita itu punya kelemahan, Pak, Allah suruh kita cuma ngaku. Cuma apa? Ngaku. Karena Allah memang kepingin memberi tobat buat kita. Kalau Allah ingin mengazab kita, maaf loh ya. Ini maaf betul buat da'i-da'i yang mungkin tidak sejalan dengan saya. Saya biasa Pak, beda pendapat itu untuk saya. Wes mulai zaman gak tak reken. Anda begitu monggo lah. Wong tanggung jawabnya masing-masing. Tugas kita apa? Menyampaikan. Begini, kalau Allah ingin mengazab kita Pak, Allah tidak kasih hidayah buat kita. Selesai urusan. Iya apa enggak? Loh, orang kalau tidak dapat hidayah, tidak Islam, tidak iman, ketika dia mati tempatnya di mana? Selesai kan? Neraka. Loh, kalau Allah ingin mengazab kita, kenapa kita dikasih iman sama Allah? Tidak connect. Ini coba sinyal radio gitu, frekuensinya tidak pas, gembresek ini. Gembresek. Kita ini sama Allah dikasih iman karena Allah bilang apa? Allah menginginkan ayyatuba alaikum. Maka dengan itu apa? Disebutkan dalam hadis an-nadamu taubah. Coba kurang apa? Cukup getun. Getun itu bahasa Indonesianya apa? Menyesal. Anda melakukan keburukan, Anda habis membentak orang tua misalkan. Ya tentu karena itu sesama manusia, ya njaluk maaf dulu kan? Nah, misalkan Anda habis melakukan kemaksiatan yang tidak ada kaitannya dengan manusia, langsung dengan Allah. Na'udzubillah, nas'alullah as-salam wal afiyah, minum khamr sampai mabuk. Terus terbersit dalam hati setelah Anda sadar, nyesel. Apa disebutkan dalam hadis? An-nadamu taubat. Getun tok itu loh. Hanya nyesel itu oleh Allah dianggap apa? Tobat. Saya lanjutkan ya, ngempet-ngempet ini, eman-eman. Itu tobat. Dan dari sini kita ngerti. Ingat cerita pembunuh 99, digenapkan berapa? 100. Sudah tobat atau belum ketika meninggal? Belum. Masih apa? Niat. Di tengah jalan malaikat maut menjalankan tugas. Malaikat rebutan, paham ya? Saya singkat karena ceritanya umum lah. Punya saya, kata malaikat azab, durung tobat. Malaikat rahmat bilang, punya saya, karena dia sudah jalan. Malaikat azab tanya, sujudnya kapan? Malaikat rahmat bilang, lu ya belum sujud kok pe. Tak PSC. Yus kira-kira begitulah bahasanya, iya. Maka Allah turunkan seorang malaikat yang lain untuk ayat ini, Pak. Maka Allah firmankan di sini, yuridu ayyatuba alaikum. Allah mau ngasih tobat buat kalian. Maka oleh Allah dikirimkan malaikat penengah untuk masuknya ayat ini. Allah senang ngasih tobat. Malaikatnya menjelma menjadi manusia, kemudian ngomong diukur. Setelah diukur, Allah firmankan kepada bumi apa? Allah berfirman kepada bumi, anta qarrabi wa anta ba'adi. Yang kampungnya orang soleh yang mau dia datengin, Allah bilang apa? Mendekatlah kamu. Maka itu bumi sampai ditarik sama Allah, kemeretek. Dan kampungnya orang jahat, Allah bilang apa? Taba'adi. Menjauhlah kamu. Hanya belani satu orang, dosanya Pak, gak ketulungan loh. Mateni wong piro. Panjenengan baru berapa? Insya Allah kalau membunuh, ndak lah kita ini kan. Ini yang sudah membunuh 100, baru niat. Allah sampai bumi yang sana ditarik keratak.
Yang sana disuruh, krok. Belani. Tapi fungsinya apa? Kenapa kita disuruh dosa dulu? Supaya kita ngerti kita ini hamba yang penuh dosa. Nanti dengan dosa itu kita ngerti, ya Allah aku lemah ya Allah. Maka tahu hadis di mana ketika Rasulullah didatengin malaikat, ditawari gunung sak Mekah jadi emas. Pernah dengar? Ini hadis sanadnya oleh para ulama diperselisihkan. Syekh Albani mengatakan dhaif sanadnya, sahih matannya. Isi hadisnya sahih walaupun jalur periwayatannya dhaif. Tapi Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Hadisnya begini. Nanti kita akan jelaskan supaya kita ngerti apa sih maksudnya Allah Ta'ala bikin kita lemah itu. Begini Pak. Disebutkan dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, "Arada alayya Rabbi liyaj'ala liya badha'a Makkah dhahaba." Allah tawarkan kepada saya gunung sak Mekah menjadi emas. Untuk yang pernah umroh mesti mangap. Loh, Mekah itu gunung kabeh kok. Gunung watu Mekah itu. Itu semuanya dibalik menjadi apa? Emas. Kalau kira-kira panjenengan yang ditawari jawabannya apa? Kesuwen saiki ya. Cepet kalau kita. Terus kita niat apa? Engko lek saya kaya, saya mau bangun masjid, bantu janda, bantu yatim, bantu pembangunan pondok. Kan katanya. Asli nih, Allah yang lebih tahu, maka kita dibikin begini-begini ini karena Allah sayang sama kita Pak. Coba kita soge, malam ini kita di Eropa kira-kira. Menghabiskan tahun baru di Menara Eiffel. Yo sopo yang jamin, ayo coba. Ya gara-gara ngini-ngini sobone masjid kan. Orang kata maksiat ya gak ada modali. Ya enggak ada modal. Nah itu bersyukur. Dan kelemahan itu bikin kita sujud sama Allah. Betul enggak? Coba panjenengan punya pabrik kayu. Bumbuan sudah. Enggak tahu sudah mau kemana, enggak paham. Nah sudah. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Qultu, aku katakan kepada Allah Ta'ala. Begini Pak. La ya Rabbi, kula mboten kersa Gusti Allah, ndak mau. Coba, ndak mau. Kenapa begitu? Supaya kroso lemah. Memahami kelemahan diri, supaya terasa lemah. Karena kalau kita ndak merasa lemah Pak, punya contoh Fir'aun ndak? Fir'aun tahu? Fir'aun itu bagaimana? Sampai dia ngaku Tuhan awalnya karena apa? Ndak pernah sakit, ndak pernah susah, ndak pernah diperintah, ndak pernah keinginannya ndak keturutan. Sampai GR. GR itu apa? Rumongso. Ya awalnya dia ngerti dia bukan Tuhan Pak. Tapi gara-gara keenaan urip. Jangan-jangan saya ini Tuhan. Mulai GR ya. Tapi kok koyo temenan. Loro. Gak tahu. Diperintah wong. Gak tahu. Pengarepanku keturutan. Mikir Fir'aun ini. Sampai lama-lama. Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa? Tidak pernah susah. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya bilang Fir'aun itu sekedar wahing itu loh, tidak pernah. Tidak pernah. Blas. Kuat. Nah maka Rasulullah mengatakan, la ya Rabbi. Walakin ashba'u yauman wa aju'u yauma. Tapi ya Allah, saya lebih senang, saya lapar sehari, saya kenyang sehari. Dalam riwayat yang lain, saya lapar 3 hari, saya kenyang 1 hari. Luwene telu, warge siji. Tujuannya apa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ. Tujuannya kalau pas saya ini lemah, kelaparan, saya tunduk di hadapanmu ya Allah, dan saya langsung ingat kepadamu. Kalau pas apa? Lapar. Kita Pak, khusyuknya ibadah pas kenyang atau lebih banyak pas lapar?
pas susah atau benar ini. Bukan karena skincare, enggak, ini karena tahajud ini, kelihatan Masya Allah. Maka di bagian ibu-ibu itu lampu dimatiin pun terang sudah. Wajahnya ini cahaya tahajud betul ini. Bu, tahajud sering nangisnya yang panas betul. Sering nangisnya itu dalam banget. Itu pas diganyang suami atau pas suami baik-baik saja, Bu? Ayo jawab dong. Bu, pas ada masalah atau pas nyaman, tentram, damai, sejahtera? Pas mana, Bu? Pas ada masalah. Nah, maka Allah ciptakan kita lemah, Pak. Karena Allah tahu kita ini kalau kewareken, kesugihan, gak tahu ada masalah, lupa sama Allah. Lupa. Maka dikatakan Nabi Muhammad, "Ndak ya Allah, biarkan saya lapar satu hari, saya kenyang satu hari. Nanti di waktu saya lapar ya Allah, saya tunduk minta makan sama Engkau ya Rabb. Dan saya akan ingat kepadamu. Wa idza syabi'tu syakartuk wa hamidtuk." Nanti kalau pas saya kenyang ya Allah, hari berikutnya maka saya bisa bersyukur. Alhamdulillah, kroso enake wareg. Setelah kemarin saya terasa ndak enaknya lapar. Anda bisa ngerti nikmatnya tidur setelah sebelumnya Anda merasa apa? Ngantuk. Anda bisa ngerti nikmatnya sego anget, iwa asin, sambel lepas, itu setelah sebelumnya ngerasain apa? Lapar. Maka dibilang lauk yang paling enak itu apa? Lapar, luwe. Anda makan kambing guling, ini request. Anda makan, paham ya? Anda makan kambing guling, tapi wetenge wis kuareken. Itu nyuwil kambing itu. Bungkus saya wis. Nah, kadang-kadang nyuwil itu diicipi. Enakan sego pecel mangisu. Ini ilate sing rusak ini. Sebenarnya bukan ilatnya yang rusak, bukan lidahnya rusak. Karena tadi pagi dia makan pecel perutnya, lapar. Sekarang disuguhi kambing goreng dalam keadaan perutnya. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan ayatnya. Kemudian, ini saya lanjutkan sedikit aja ya. Karena memang maghribnya sudah, sekarang maghribnya kan mendekati jam 6 ya. Jadi Anda jangan kaget kalau jam sekian kok ceramah. Oh, biasa Pak. Saya ceramah 4-5 jam itu enggak pernah. Nah sudah. Wa yatuba alaikum. Allah itu ingin supaya kalian itu dapat tobat. Maka kalau memang Allah itu niatnya mengazab kita, yo kita tidak dikasih hidayah. Betul apa enggak? Maka orang yang sudah iman seperti kita ini, ojo kakean diilokno. Neraka iki. Ketara. Lho nah, jenggote walus. Metu siji sikat tas. Ada yang enggak pakai Quran, Pak, pakai alat apa? Sampai mulus kayak marmernya Aroyan. Terus ada orang lain lihat. Bagaimana mau masuk surga? Memanjangkan jenggot aja enggak berani. Neraka. Loh, wis beriman kok di neraka. No itu loh ya. Padahal Allah firmankan di sini, Allah kepingin ngasih tobat buat kalian. Dan tobat itu akan muncul kapan? Ketika kita merasa berdosa. Memahami kelemahan diri. Maka disebutkan dalam kitabnya Ibnul Qayyim, Al-Wabilus Sayyib. Dikatakan di sana apa? Ucapannya para salaf. Para salaf mengatakan ada orang sama setan diganggu. Akhirnya dia maksiat. Setelah dia maksiat, setane getun. Lapo mang tak ganggu wong iki. Mang jarno yang di masjid jane. Paham enggak maksud saya? Jadi kira-kira ceritanya begini. Saya lanjutin ya. Boleh Pak Gatot. Ustaz. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita begini. Ada orang di masjid ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku. Terus sama setan dibisiki. Tahun baru. Masa di masjid. Gak keren. Dia lanjut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Saya bilang, diteni, WA-mu bukaan. Buka dia mulai WA. Grup, buka apa? Grup. Kelompok koncoku rek. Pacar lama. Ngaji lagi. Astagfirullah. Ngaji lagi dia. Ganti surat Al-Kahfi. Kepikiran. Ini gak tahu pedok suwe mbek koncoku iki. Al-Kahfi kira-kira menit si ono Al-Kahfi iki. Tapi lihat teman saya kira-kira besok udah pulang ke Kalimantan. Mulai dia. Sama setan kan dibilang, temenmu ndak lama lo di Jombang, ini mumpung ketemu temen nanti kamu dianggap ya wes lah, bismillah, ya Allah engkau maha tahu, ya Allah. Tutup, seret, tutup, keluar dia. Sudah kan, diganggu siapa? Setan. Setelah sampai di tempatnya, ternyata ada minuman. Dia bilang, yo sekedar kepingin ketemu temen, yo ngobrol. Apa gimana? Kok enak, kecut-kecut pahit ya apa? Loh Ustadz kok tahu? Ceritanya teman-teman itu loh. Yang tahu. Kecut-kecut pahit terus sengir apa. Sudah ketarik dia. Setan bilang, lek titik wis kadung dosa Mas. Terus nih, podo wis kadung dosa. Sampai wal akhir mabuk dia. Setelah mabuk sudah, namanya orang mabuk kan macam-macam dilakoni. Besoknya Pak, ketika dia sadar, bangun-bangun jam 4 sore, subuh lewat, zuhur lewat. Ya Allah, apa yang terjadi? Nangis dia, ya Allah. Kok tadi malam saya keluar dari masjid ya Allah. Kelewatan subuh ya Allah, kelewatan zuhur ya Allah. Sekarang kira-kira saya diampuni ndak olehmu ya Allah. Akhirnya orang yang sebelumnya di masjid tok tapi rodok gaya gara-gara ibadah, sekarang menjadi hamba yang sering nangis, menjadi hamba yang tidak pernah sombong, menjadi hamba yang merasa hina di hadapan Allah. Setelah itu Allah sayang sama dia. Kemarin Allah tidak sayang gara-gara ibadah tapi sombong. Sekarang Allah sayang gara-gara dia merasa hina di hadapan Allah. Setannya bilang apa? Alah keliru nggodho wong iki. Coba wingi tak jarno ae di masjid luwe apik, sombong malah melbu neraka. Iki mabuk malah melbu surga. Nah, itu ucapannya Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Tujuannya awalnya apa? Kudu ngerti kelemahan diri. Lo kalau merasa ndak lemah, yo berat Pak, yo ndak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima, dan orang-orang yang mengikuti nafsu syahwat itu yang diinginkan oleh mereka untuk kita Pak. Ada dua kata di sini. Untuk orang-orang yang mengikuti nafsu syahwat dan apa yang mereka inginkan untuk kita. Dan keinginan orang-orang yang mengikuti nafsu syahwatnya, antamilu mailan azima, Anda itu bengkong sebengkong-bengkongnya. Saya kasih contoh ya. Ini kita ngomong manusia lah. Orang yang LGBT, ngerti? Lesbian, gay, biseksual, transgender atau transseksual, transgender, apa pokok itulah kira-kira ya. Itu Pak, kalau mereka menginginkan kebaikan, kira-kira mereka bakal begitu apa enggak? Enggak mungkin. Karena mereka sendiri tahu Pak, kalau mereka LGBT, ada enggak keturunannya mereka nanti? Enggak ada. Enggak punya keturunan. Berarti orang yang melakukan itu yang dikejar cuma satu, syahwat, enggak ada lain. Terus sekarang ada yang sok-sokan, itu HAM. Kamu bilang hak asasi manusia. Kita ngerti kan, hak itu datangnya setelah kewajiban dilakukan kan. Maka ada hak dan, sampean mari lapo kok nuntut hak itu loh. Kita mau tanya sama mereka, sholat tahu? Sholat tidak pernah nuntut hak. Membela orang-orang yang kena gempa bumi, orang-orang yang tertindas pernah? Tidak pernah. Loh kok nuntut hak? Lo ngorepmu mengikutin hawa
Tidak masuk. Tapi mereka itu menginginkan kita ikut sama mereka. Masjid, kepinginnya mereka itu, oh sudah masjid itu ya sholat to'ae. Amalan-amalan masjid jangan dibawa keluar. Les nang jobo itu nasionalis lah, mabuk ya mabuk. Gue nang masjid ya wiritan maneh. Loh, coba, akal waras mana ini? Nah sudah, maka mereka menginginkan itu. Sementara lihat, wa yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Dan Allah ingin meringankan kalian. Meringankan apa? Syariat ringan. Tobat insya Allah mudah. Sedekah Allah tidak minta banyak-banyak kok. Ketika ditanya apa yang kami sedekahkan, jawabannya Allah apa? Qulil afu. Yang sudah sisa dari kebutuhan kalian sedekahkan. Kemudian ketika ngomong puasa, tidak ada dalam Islam yang namanya puasa wisol. Poso gak atik sahur, poso nutuk, gak tahu buka blas, ndak ada. Sholat, ndak makan waktu 5 menit, terus bilang syariat Islam ini mengungkung kita. Mengungkung apa nih mengungkung? Mengkangkung ya. Ya apa mengungkung dari mananya? Perempuan pakai jilbab, katanya apa? Tidak memberikan kebebasan. Loh. Sing pakai rok pendek dibelani, sing pakai jilbab diseneni. Ini hak asasi apa ini? Kalau kalian ngomong hak asasi, sing rok pendek dijarno, sing gaya jilbab yo, biarkan itu hak asasi. Lah sekarang kan kebalik, yang pamer badan dibilang hak asasi, yang pakai cadar dibilang medeni. Dan maaf Pak ya, kita kemakan isu itu Pak. Terutama di kampung-kampung. Kelihatan orang jilbab besar itu wedi gitu. Tapi ibu-ibu senam di depan lapangan pakai legging ketat. Menarik betul. Kita kemakan isu Wahabi. Kemakan kita. Isu apa lagi? Ini anti NKRI. Kemakan kita isu-isu itu. Padahal itulah keinginan mereka yang mengikuti nafsu syahwatnya. Nah, kalau sudah ngikutin nafsu syahwat Pak, tidak ngerti kelemahan diri. Nah, terakhir Allah Ta'ala firmankan di sini, wa khuliqal in, itu Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Penutup, penutup. Begini, apa fungsinya kita tercipta dalam keadaan lemah? Nomor 1, supaya tidak sombong. Supaya apa? Tidak sombong. Sak sugih-sugih wong, sik ono sing luwe sugih. Sak pinter-pintere wong, sik ono sing luwe pinter. Maka di Mesir, di bandara Mesir, Kairo, itu ndak tahu sekarang. Dulu ada tulisan gini, kathirun mithlak. Model seperti Anda ini wakeh. Kalau Anda pinter, sing pinter wakeh. Kalau Anda merasa medeni, sing medeni wakeh. Kalau Anda merasa ganteng, tapi jangan, kalau kita jangan, yos tahu diri lah Pak. Ya. Misalkan kalau kita merasa ganteng, sing ganteng wakeh. Supaya tidak sombong. Nomor 2, supaya ngerti makna tawakal. Kita ini dibikin lemah sama Allah, supaya ngerti apa? Makna apa? Tawakal. Tawakal itu artinya apa sih? Senden. Lah. Senden. Maka sampai di dalam bahasa Jawa ada istilah sendenan kayu. Itu artinya apa? Gak mungkin roboh, wong tuane soge atau apa. Gitu biasanya bahasanya apa? Sendenan kayu. Nah, supaya kita ngerti kita butuh sendenan. Kita kalau tidak senden sama Allah mau senden sama siapa? Anda mengandalkan manusia, manusia bisa mati. Tapi ketika Anda mengandalkan Allah, maka Allah tidak akan pernah mati. Supaya ngerti makna tawakal. Nomor 3, kenapa Allah ciptakan kita lemah? Nomor 1, cegak sombong. Nomor 2, biar ngerti arti tawakal. Nomor 3, biar kita saling membantu. Biar saling apa? Membantu. Anda lemah, saya lihat, oh ini lemahnya di sini. Kalau dia saya bantu pada posisi lemahnya,
dia akan memanfaatkan kemampuannya untuk nutupi kelemahan saya yang lain. Jadi saling apa? Membantu. Itulah makna hadis Nabi, orang Islam yang satu untuk Islam yang lain seperti bangunan yang saling apa? Mengokohkan. Nah, maka hadirin, memahami kelemahan diri itu penting. Supaya kita ngerti perlu tobat, supaya kita ngerti perlu istighfar, supaya kita ngerti kita ini lemah, sa ibadah-ibadai sik gak api ibadah kita itu. Ya apa enggak? Salat rakaat pertama api, rakaat kedua mulai kacau. Ya, itu supaya kita ngerti bahwa kita ini perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada antum. Falyatafadhal mashkuran. Silakan kalau ada tanya, kalau waktunya tidak nutut ya sudah. Orang-orang membenci sunnah, membenci Islam dengan isu-isu tidak ikut tahun baruan misalkan dibilang wah itu Wahabi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pas dan relate itu faktual ya gitu ya. Saya ini sok bahasa Inggris tapi ngerti no gak iso, ngeluh saya. Karena ya biasa ngomong aja, karena yang diajak ngomong itu ngerti gitu, jadi tidak perlu diartikan gitu loh. Kalau di sini kan perlu ditranslate. Ini bagaimana menghadapi sebagian saudara-saudara kita bahkan yang masih Islam juga, sesama Muslim, tapi kemudian belum ngerti bahwa merayakan tahun baru Masehi itu lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Bisa jadi dia menggadaikan akidah macam-macam. Bagaimana menghadapi mereka ketika mereka menuduh kita dibilang Wahabi lah, dibilang keras lah, dibilang intoleran lah. Di sini saya punya 3 poin, Pak. Dan ini wis makanan sehari-hari. Makanan apa? Sehari-hari. Insya Allah saya besok itu ngaji di Ngawi. Ba'dal Isya besok malam. Ngaji di Ngawi. Itu WA-nya masuk ke saya. Ada sebagian teman-teman Ngawi, saya tidak paham dari instansi apa gitu, kirim foto saya ke Kabupaten Malang, jeret. Ditanyakan ini siapa? Kok tulisannya dari Malang? Alirannya apa? Orangnya seperti apa? Qadarullah yang ditanyai itu pas orang yang kenal baik sama saya. Dijelaskan apa adanya. Beliau ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar Muhammadiyah, dan beliau banyak kenal dengan tokoh-tokoh ulama di Malang, kumpul dengan saudara-saudara NU, kumpul dengan teman-teman habaib, ya macam-macam. Kalau tidak percaya cek aja YouTube-nya, banyak diskusi beliau dengan lintas pemikiran, bukan lintas agama. Waduh, na'udzubillah. Normal, kita ini hidup kan macam-macam, Mbak ya. Gak iso sewarna itu mboseni. Nah, karena apa? Karena muncul beberapa tahun yang lalu sekian 72 atau berapa gitu. Dai Wahabi Salafi yang patut dicurigai. Saya masuk nomor 12. Sampai apal nomornya saya. Sampai apal. Nah, sehingga mulai hari itu kejadian-kejadian semacam ini sarapan pagi sudah. Nah, maka saya punya 3 sikap. Sikap yang pertama, nomor 1, Pak. Jelaskan, tidak perlu ngoyo. Tidak perlu ngoyo itu apa? Santai saja, jelasin. Diajak ngomong santai. Karena kalau diskusi ilmiah, kedukuran. Karena yang ngomong juga belum tentu ngerti. Sing dijak ngomongi belum mesti connect. Diskusi santai. Diajak ngomong, tidak usah ngoyo. Sik Mas.
sampean bilang saya ndak mau ikut tahun baru, saya radikalnya radikal di mana? Ayo, gituin. Diajak ngomong, santai, itu yang pertama. Dinasehati, ndak perlu ngoyo. Nomor 2, sikap kita bagaimana? Masyi, orang Arab bilang tetap melaku. Karena celaan dari orang tidak pernah pengaruh untuk hidup kita. Tetap jalan. Dan orang yang paling susah hidupnya itu orang yang mendengarkan omongan orang lain yang kontraproduktif. Ingat, tapi kalau omongannya baik, ya harus diterima. Tapi kalau kontraproduktif, panjenengan perhatikan terus, gak maju malah mundur. Ini dikritik ganti gaya. Ganti gaya dikritik maneh, ganti maneh. Kapan ketemu nih? Maka orang Arab bilang, masih jalan terus. Nomor 2. Nomor 1 tadi nasihati tapi sing santai saja. Nomor 2, tetap jalan dengan kita punya keyakinan. Nomor 3, gaul sama mereka. Ini missnya kita di sini. Diilokno Wahabi terus gak gelem gaul. Ya akhirnya mereka mendapatkan pembenaran. Loh kan? Len, Agustusan lo ramet tublas. Loh, Panjat Pinang gak ketok. Loncane gak iso sikile loro. Nah, pokok nomor 3, gaul. Mana orang yang menuduh Anda seperti itu? Melbuo. Masjid mana yang mengatakan Anda Wahabi? Sholat ke sana. Supaya tidak ada lagi sesuatu yang mereka tidak lihat dari kita. Mau kunut, ayo. Lah perlu saya baca kunut, ayo. Mau zikir banter, hadisnya Anas bin Malik zikir banter. Mau apa lagi? Tapi sing dalam koridor toleransi loh ya, jangan mabuk, ayo lu ngawur ini. Jangan sampai naudzubillah, tapi dalam koridor. Nah, maka nomor 1 nasihati, tapi yang santai. Ya santai, ngobrol santai, diajak, Mas ngopi Mas, campurin sianida dikit tapi. Udah, harus ngopi, diajak ngobrol. Nomor 2, tetap jalan dengan prinsip kita. Kenapa? Karena yang kita pegang ini keyakinan, bukan guyonan. Nomor 3, masuk ke tempat-tempat yang justru mereka mengatakan kita ini dengan tuduhan yang tidak baik, supaya mereka ngelihat, gak kok, lu wingi lu sholat nang masjidku ya wonge ya api, teko iku ya Masya Allah nggawa duit 2 miliar lo. Tapi digawa tok gak ditum. Nah misalkan, sehingga mereka akan menghilangkan persepsi negatif ketika kita bermuamalah dengan mereka dengan akhlak kita. Nah kalau kita tidak kumpul sama mereka, mereka tidak tahu akhlak kita seperti apa kan. Kita yang ramah senyum, karena kita ini kalah jenggot itu loh masalahnya. Jenggot itu wis pokok keton di foto no jenggot itu wis gereja ndi sing dibom ya arek iki. Mesti gitu ya. Mesti itu. Atau kata-kata lain iki bid'ah apa maneh sing digawa bengi iki ya. Jadi konotasi ini hilangkan dengan sikap. Penutup ini sudah ya, satu aja pertanyaannya pas jam 8 nanti. Tak kasih satu cerita, ini bukan untuk sombong tapi kita tidak bisa memungkiri Pak, orang-orang yang semacam kita ini mesti orang lain ngelihat itu kesan pertama, aku moro disuduk. Nah itu, ini kejadian 6 atau kelut tahun berapa? Kelut meletus. 2014, jadi sudah 8 tahun yang lalu. Nah di kecamatan kami, di kantor kecamatan mengumpulkan bantuan full. Sudah. Ketika di kecamatan bantuan sudah full dan ada sebagian informasi dari pengungsi minta bantuan itu dipersulit, tanda tangan ke tempat pengungsian yang ini. Kok susah sekali. Sementara ada orang-orang yang butuhnya cepet, sing digoleki tanda tangan ini gak ketemu. Akhirnya kita putuskan masjid kita bikin posko. Saya telepon teman-teman saya telepon, datang telur 1 truk dari Blitar, orangnya meninggal. Semoga Allah merahmati dia. Amin ya rabbal alamin. 1 truk langsung datang. Datang beras 2 truk, datang solar itu 3 drum. Kemudian bahkan ada yang sampai ngasih apa? Karet dan kertas minyak. Sesuatu yang tidak kepikiran Pak, karet dan kertas minyak. Ada yang ngirim bantuan khusus untuk anak-anak, susu, snack, biskuit, sampai masjid hanya dalam waktu 1 hari full. Sudah. Ketika itu kita bagikan dengan cepat, cet entek full mana, cet entek full mana.
sampai suatu hari keadaan mulai mereda, pengungsi banyak yang sudah mulai pulang, dalam keadaan di gudang sebelah utara masjid masih penuh. Datang bapak-bapak tua, bawa sepeda pancal hordok gitu, jengki apa hordok gitu kan, dituntun gini, teng 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 gitu. Terus masuk ke masjid, saya pas duduk, masjid saya duduk, ini nunggu istri saya mana. Sudah, dia bilang, Mas, yoga kulo kalian putu kulo mboten tumut ngungsi. Ini bahasa Inggris ya, jadi maaf yang enggak ngerti maaf. Nah, anak saya dan cucu saya enggak ikut ngungsi karena keadaannya enggak memungkinkan. Ini sudah 3 hari Mas, enggak ada susu buat bayinya, enggak ada pampers buat bayinya. Tapi bahasa Jawa sama ngomongnya itu rodok ngempet-ngempet gitu loh, karena itu zaman dulu sok gini Pak. Sekarang mulai stylish. Sudah, saya bilang gini, panjenengan ambil kresek. Kita siapin kresek merah, banyak. Kresek merah yang besar itu kan, panjenengan ambil kresek. Panjenengan masuk sendiri ke gudang, juku sak lego panjenengan. Mau ambil mie, ambil. Mau ambil pampers, ambil. Mau ambil susu, ambil. Kebek Pak. Saya bawanya mantep ini. Aji mumpung betul ini. Sudah, tidak beli kreseknya sama dia, taruh belakangnya sepeda, diikat sama karet ban, tali karet. Sudah, ketika dia mau pergi dia bilang gini, sampean beneh Mas, tak kira mang sewerem sampean. Loh, waduh ngomong dari awal enggak saya suruh masuk gudang ini. Wah terlanjur suudzon dia. Dan itu hak Pak, wallahi dia ngomong, tak kira sampean mang sewerem Mas, tibakno sampean beneh. Nah, maka dengan kesan yang seperti itu Pak, kita tidak bisa maksa orang kan. Nah maka bayar itu dengan apa? Akhlak kita sama mereka. Jadi nasehatin, tetap dengan prinsip kita, masuk ke tempat mereka dengan apa? Dengan akhlak kita. Insya Allah selesai. Sampai ada yang bilang, kalau wahabinya model sampean tidak apa-apa Mas. Pernah dengar gak ada yang ngomong begitu? Kalau wahabinya model sampean tidak apa-apa wis gitu loh. Nah itu makanya kita tidak bisa maksa orang lain. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa ya. Jazakumullah khair teman-teman yang dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau waktunya terlalu malam dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, ada candaan-candaan yang kesannya kurang sopan, ada sikap yang kurang menyenangkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, termasuk untuk tim kamera juga, Mas Dian dan kawan-kawan yang mungkin tadi sempat geser-geser segala macam, mohon dimaklumi. Kita tutup dengan berdoa bersama, semoga Allah Ta'ala ijabah semua doa-doa kita. Allah tutupi semua aib dan keburukan kita. Allah maafkan dan Allah ampuni segala khilaf dan salah serta dosa kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbana ya qadhiyal hajat. Allahumma ya rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin wa khudhul man khadhala al islam wal muslimin. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya rabbana ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.